Semenjak hari itu, tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Bumi dan Kahyangan. Bukan memutus silaturahmi, tapi keduanya sedang menahan untuk tahu, meski itu hanya sebuah kabar. Hati yang masih terluka ternyata membuat mereka lebih egois untuk bertahan pada pendirian masing-masing, bahkan rindu pun kini udah mulai diabaikan. "Mau berangkat kapan kah?" tanya Melisa saat ia membuka pintu kamar setengah. "Sore mah, pesawatnya kan malam," jawab Bumi yang merentangkan tangan ingin memeluk wanita terbaiknya itu. "Kenapa nggak pakai punya papa aja sih, biar lebih aman?" rayunya lagi kepada Bumi. "Aku mau liburan mah, bukan mau bisnis kayak papa," gegap pemuda itu. Melisa menatap sendu wajah anak kebanggaannya itu. Masih tidak rela rasanya dia mengizinkan Bumi berlibur meski hanya 10 hari lamanya ke luar negeri. Tapi putranya butuh suasana baru untuk sedikit saja melupakan rasa sakit hatinya. Dan ia berharap dengan cara ini, Bumi bisa kembali menata hidupnya jauh lebih baik untuk masa depan yang jauh. "Mama gak boleh nangis, janji," goda Bumi saat melihat Melisa sudah berkaca-kaca. "Mana mungkin Mama gak nangis, anak ganteng Mama mau jalan-jalan." Tapi semoga kesenggol gadis cantik dan baik hati ya." Melisa tidak kalah menggoda. "Aku main mah, bukan cari pacar loh di sana," jawab Bumi sambil tertawa. Tak ada sedikit pun terbesit dalam benaknya kini untuk mencari sosok pengganti Kahyangan. Biarlah semua berjalan sebagaimana mestinya. Jam 2 siang Bumi keluar dari apartemen setelah berpamitan dengan Melisa dan juga Hujan yang kebetulan ada di dapur sedang menyiapkan beberapa camilan untuknya jika dia rindu masakan sang mama nanti selama di luar negeri. Dia berjalan tergesa menuju lift yang akan membawanya ke lobi apartemen. Sampai di sana sudah ada satu mobil yang dia sewa untuk mengantarnya ke suatu tempat yang sebenarnya tidak ingin ia datangi. "Ke alamat yang sudah saya beritahu ya Pak?" ucap Bumi pada si supir yang duduk di belakang kemudi. "Baik Tuan," jawabnya ramah. Bumi menyandarkan tubuhnya di kursi belakang. Dia menatap kosong jalanan yang terik mataharinya begitu membakar isi dunia. Dia tidak punya alasan atas kepergiannya kali ini, tapi ada sedikit niat dalam hatinya jika ini harus jadi yang terakhir untuknya. Hampir 1 jam perjalanan, akhirnya mobil sewaannya berhenti di seberang jalan sebuah resto ternama yang terletak di pinggiran ibu kota. Terlihat cukup ramai meski waktu makan siang sudah lewat. Dua manik mata Bumi tidak lepas dari bangunan itu, berharap 1 detik saja ia bisa melihat gadis kesayangannya itu dari luar. Perasaan resah, tidak sabar, kesal, dan juga sedih menjadi satu sedang bergelut dalam serpihan hatinya yang masih terluka. Bumi masih setia menunggu sampai tiba saatnya gadis itu benar-benar keluar. Tubuh langsing tingginya melangkah bersama pemuda yang cukup ia kenal menuju sebuah motor yang terparkir. Senyum getir langsung tersungging di sudut bibir Bumi yang bergetar menahan perih. "Harusnya aku emang gak kesini. Aku buat diriku sengaja untuk menambah luka. Padahal yang kemarin saja sakitnya masih luar biasa. Semudah itu kamu melupakan aku. Kini hadirnya tidak lagi menjadi bayangan untuk hubungan kita ya." Bumi bergumam kecil sambil menghapus tetes cairan bening di ujung matanya. "Kita balik ke apartemen Pak." Air berguling di tengah kasur adik kembarannya sambil mengomel tidak jelas. Dia kesal dan sedih pastinya akan ditinggal Bumi selama 10 hari ke depan. "Apa sih Kak?" sentak Bumi yang mulai bosan mendengar rengekan kakaknya itu. "Ikut. Ya kakak tinggal pergi aja, emang aku larang?" dengus Bumi kesal. "Sama kamu dek," rengeknya lagi. "Boleh, tapi gak sama Hujan ya," ancam Bumi yang langsung membuat air bangun dari tidurnya. "Enak aja, mana bisa kakak gak ada Hujan?" umpatnya jengkel. Bumi hanya tersenyum menyeringai melihat kembarannya itu terus menggerutu tidak mengizinkan ia pergi. Ya, ini memang pertama kalinya Bumi pergi. Hanya ia yang jarang sekali keluar dalam waktu lama. Bumi lebih senang tidur atau melakukan kegiatan apapun di dalam rumah dibanding jalan-jalan liburan di luar. Ditambah dia pun memiliki pasangan yang sama dengannya. Jadi bisa dipastikan
jika kencan bumi dan kayangan hanya berputar-putar di area rumah atau perpustakaan. Membosankan bukan? Kakak, jeritan si bungsu yang masih di luar kamar tapi suaranya sudah sampai. Brak. Cahaya menghentakkan kakinya saat membuka pintu. Tubuh langsingnya masih diam di ambang pintu kamar kembarannya. Kakak mana? Tanya Air yang kini duduk di tengah ranjang. Kakak, Bu, teriakannya lagi sambil sedikit berlari untuk berhambur memeluk kakak keduanya itu. Jangan suka lari, nanti jatuh, ucap Bumi saat adik bungsunya itu sudah ada di dalam dekapannya. Kakak mana? Tanya Cahaya yang kini duduk di tengah ranjang. Kakak, Bu, teriaknya lagi sambil sedikit berlari untuk berhambur memeluk kakak keduanya itu. Jangan suka lari, nanti jatuh, ucap Bumi saat adik bungsunya itu sudah ada di dekapannya. Katanya besok, kok sekarang? Tanya si cantik kesayangan papanya. Kata siapa? Kan emang berangkat malam ini. Jelas Bumi tapi dengan mimik wajah kebingungan. Kata abang, sahut Cahaya polos. Haha, dibohongin abang, emang enak. Ejek Air sambil tertawa. Bahkan anak sulung keluarga Rahardian itu melempar bantal ke arah adiknya. Cahaya yang tidak terima diledek akhirnya balas melempar bantal tadi ke arah kakak pertamanya, sedangkan Bumi hanya bisa membuang napas kasar tapi juga tersenyum bahagia. Mendengar kegaduhan di dalam kamar si tengah, tentu itu membuat orang tua mereka dengan cepat menghampiri, begitupun dengan hujan dan juga langit yang mengekor di belakang Reza dan Melisa. Ada apa? Tanya Melisa saat suaminya membuka pintu. Kalian kenapa kejar-kejaran? Timpal Reza ikut bertanya saat si bungsu berlari ingin menangkap si sulung. Abang! Kini teriakan Cahaya beralih kepada langit. Reza, Melisa, dan Hujan langsung menoleh ke arah langit yang memang dekat dengan mereka. Kata abang kakak Bu perginya besok, taunya malam ini. Abang bohongin adek ya? Tanya Cahaya dengan nada sangat kesal. Enggak, emang abang bilang gitu? Langit balik bertanya dengan panik karena seingatnya ia asal menjawab saat gadis kecilnya itu bertanya. Iya, abang bilang kakak Bu berangkat besok. Cahaya mengulang ucapan pemilik hatinya itu dengan lantang sambil berdecak pinggang. Semua yang melihat drama pertengkaran Cahaya dan Langit hanya bisa melengos sambil berpura-pura tidak tahu saat Langit meminta pertolongan lewat sorot matanya. Abang jahat, orang jahat harus dihukum, sentak si bungsu yang langsung menjawab telinga Langit menuju lantai bawah. Reza dan Melisa masuk ke dalam kamar Bumi, sedangkan Hujan langsung dibawa Air turun juga ke lantai bawah. Pasangan suami istri itu ingin melihat hukuman apa yang Langit dan dapat dari adiknya itu. Udah beres semua kak? Udah mah, tinggal jalan aja nanti, jawab Bumi. Dia duduk di tepi ranjang diapit oleh kedua orang tuanya. Berat rasanya melepas si tengah yang tidak bisa jauh dari mereka. Ada dua pilihan dalam hatimu kak. Pergi untuk melupakan atau justru bertahan dengan kesakitan. Dan kamu ternyata memilih yang pertama, ucap Melisa menggenggam tangan anak keduanya. Enggak mah, aku bukan berhenti mencintainya atau melupakannya. Aku hanya sedang berhenti menyakiti diriku sendiri yang terlalu mengharapkannya. Bumi yang sudah 5 hari berbeda negara dengan keluarganya kini sedikit bisa bangkit dari rasa terpuruknya. Banyak yang ia lakukan selama berlibur, termasuk jalan-jalan tanpa arah dan tujuan. Pemuda itu sedang menikmati kesendiriannya. Hatinya memang masih terluka, tapi tidak sesakit kemarin tentunya. Hidupku tidak sampai hari ini. Tuhan memberikanku nafas secara cuma-cuma. Aku sangat bersyukur akan hal itu dan akan aku gunakan itu sebaik mungkin meski tanpanya. Gumam Bumi bertekad dalam hati dengan mata tertuju pada deburan ombak yang ada di hadapannya kini. Berbeda dengan Bumi, gadis cantik yang tanpa sadar telah ditinggalkan itu sedang terisak dalam kamar mandi tempat kerjanya. Tangisannya pecah dan tumpah semua di atas telapak tangan yang bertumpu di lututnya. Kenapa pergi? Aku mohon kembali. Ya, 1 jam lalu dia bertemu dengan salah satu teman Bumi yang kebetulan menjadi pengunjung di resto tempat ia bekerja. Betapa terkejutnya teman Bumi saat melihat kayanganlah yang melayaninya. Karena semua orang tahu
Jika keluarga Rahardian sudah memperkenalkan Kahyangan sebagai calon menantunya ke mereka, aku kira kamu ikut Bumi ke luar negeri buat liburan bareng. Itulah pertanyaan yang menyesakkan dada Kahyangan. Bukan karena dia tidak ikut atau diajak, tapi karena Bumi sama sekali tidak berpamitan kepadanya. Hal yang belum bisa Kahyangan terima saat ini, di mana biasanya dia tahu semua tentang Bumi. Kahyangan langsung menghapus air mata sambil bangun dari jongkoknya. Tidak lupa dia pun membereskan bajunya yang sedikit berantakan. "Yang, kamu kenapa?" Kahyangan tersenyum simpul. Tanpa membuka pintu pun dia tahu siapa yang memanggilnya di luar sana. "Tunggu, Lex," jawabnya pelan karena serak. Ceklek. Kahyangan langsung membuka pintu. Dia menahan tawa ketika melihat kepanikan di wajah temannya itu. "Kamu kenapa? Sakit? Mau aku antar pulang?" Kahyangan menggeleng pelan, meski sebenarnya dia merasakan kini kepalanya sedikit berdenyut nyeri. "Terus nangisin apa?" tanya Alex lagi, yang masih berdiri di ambang pintu toilet. "Aku nggak apa-apa, cuma lagi inget ibu." Kahyangan memberi alasan yang pasti membuat Alex tidak banyak bertanya lagi kepadanya nanti. "Ya udah, ayo," ajak pria itu sambil menuntun tangan Kahyangan. Jam 4 sore, beberapa karyawan tetap dan part-time sudah mulai bersiap untuk pulang, termasuk Kahyangan dan Alex yang bekerja sedari pagi tadi. Gadis cantik yang sedang membereskan barangnya langsung dihampiri Alex yang di tangannya sudah ada helm. "Yuk pulang bareng," ajaknya saat berdiri di sisi Kahyangan. "Kamu pulang duluan aja, aku mau ke makam ibu sebentar." "Iya, aku antar." Alex menatap kedua manik mata Kahyangan begitu intens. "Gak usah, cuma sebentar aja. Kamu bisa pulang duluan ya. Nanti malam kan kamu mau bawain aku kue." Ucap si cantik dengan senyum manisnya membuat jantung Alex berdebar tidak karuan. Pria itu akhirnya pasrah karena gadis incarannya terus menolak. Dia mengusap kepala Kahyangan yang kini tidak ada siapapun yang bersamanya. "Aku duluan ya, kabari jika sudah di kosan," pamit Alex. Baru 2 langkah ia pergi, namun namanya sudah dipanggil oleh Kahyangan, sontak membuat ia langsung menoleh. "Ada apa? Berubah pikiran ya?" godanya pada Yayang. "Enggak, aku cuma minta tolong sama kamu, Lex." Pintanya semakin mendekat. Kini kedua tangan mereka saling bersentuhan. "Apa? Apapun jika kau bisa." "Jika aku bisa, pasti aku lakukan ya," jawab Alex. "Aku mohon, jangan pernah ceritakan apapun atau bertanya tentangku lagi pada Bumi. Menghindarlah jika bertemu dengannya." "Jan, ngerasa gak sih bibi lo tuh horor banget?" tanya Air saat dia sudah ikut masuk dalam selimut. "Horor gimana?" Hujan balik bertanya. "Ya tadi tatapannya itu serem." Air menggelindingkan bahunya membuat Hujan tertawa. "Biasa aja ah, lo nya aja emang dasar penakut," ejek Hujan yang sudah benar-benar bersiap untuk tidur karena Air sepertinya tidak memberi kode apapun kepadanya. Dia hanya sekedar memeluk dan menciumnya berkali-kali di bagian pucuk kepala. "Tadi ngobrol apa sih?" tanya pemuda itu lagi. Sepertinya dia dibuat penasaran akan sosok Bibi Nur. "Banyak, tapi lebih ke kasih gua nasihat sih." "Apa?" "Gue harap ada nasihat buat harus melayani suami yang baik ya," goda Air sambil tergelak. "Emang gue kurang baik?" "Nggak baik aja lo doyan banget kayak orang kelaparan. Gimana kalau baik?" kata Hujan. "Harus makin baik lah." "Ai," panggil Hujan sedikit mendongakkan wajahnya. "Apa? Pengen ya?" Air justru menggoda. Hujan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecil. "Lo belum pengen punya anak? Kita nikah udah lebih dari 1 tahun loh. Tapi perasaan kok lo gak pernah nyinggung hal ini?" tanya Hujan serius. "Anak?" gumam Air. Raut wajahnya seperti orang bingung. Hujan mengangguk pelan. Dia melihat ekspresi datar dari suaminya. "Gue mau bikin aja. Jadinya kalau bisa nanti," jawabnya santai. "Gue mau bikin aja. Jadinya kalau bisa nanti," jawabnya santai. "Kenapa?" Hujan semakin dibuat penasaran karena Air tidak pernah mau membahas lebih soal hal ini. "Gue cuma mau sama lo, berdua sama lo. Nggak tahu kenapa pengennya begini aja. Gue dan lo, tapi seandainya jadi kita karena anak ya nanti aja." Jawaban yang sama sampai Hujan hafal. "Oh gitu."
Hujan meringsek lagi memeluk suaminya untuk menyembunyikan rasa kecewanya. Karena kadang dia sendiri pun sering merasa bersalah, sudah menunda kehamilan, meski kenyataannya Air pun belum menginginkan hal itu. "Emang kenapa sih, Jan? Lo mau punya anak sekarang?" tanya Air. Ia takut ucapannya tadi melukai hati sang istri. "Enggak, cuma tanya aja. Mama sama papa juga kayaknya nggak pernah bahas hal ini," ujarnya yang malah memainkan dada sang suami yang masih terbalut kaos. "Mereka kan asik berdua, jadi biarin aja. Gue malah seneng biar mama fokus sama papa, karena kalau kita punya anak, pasti mama bakal mau urus sendiri. Sedangkan mereka punya rencana bakal liburan keliling dunia 2 tahun mendatang," jelas Air. "Wah, keren banget, Ay," seru Hujan yang semakin kagum pada keluarga suaminya. "Papa selalu bisikin ke kita saat mau tidur, kalau kita harus pinter. Nah, kalau pinter, nanti sekolahnya nggak lama-lama. Karena papa bilang, kalau nanti kita lulus kuliah, mau ajak mama liburan." Air menatap langit-langit kamarnya seakan bayangan masa kecilnya kembali terlintas. "Kenapa harus nunggu lulus kuliah? Kalian kan orang kaya, bisa kapan aja perginya," ucap Hujan yang masih belum mengerti. "Mama gak mau pergi kalau kita belum gede. Mama masih khawatir. Dari situ kita selalu rajin belajar buat bantuin papa wujudin keinginannya, bawa mama jalan-jalan. Mama itu orangnya biasa, bahkan sedari umur 10 tahun udah besar di panti asuhan meskipun punya ibu. Mama sama papa nikah mendadak, tanpa kenal sama sekali, dan setelah menikah itulah mama benar-benar ngasih hidupnya cuma buat kita. Mama gak mau kita diurus orang lain, cukup dengan kedua tangannya aja. Selama hampir 22 tahun mereka menikah, Jan," terang Air kepada sang istri. Hujan tentu tercengang dengan cerita suaminya yang baru dia tahu karena dia tidak pernah banyak bertanya. Dari sikap kedua mertuanya tentu ia tidak pernah berpikir jika pernikahan mereka hasil sebuah perjodohan karena besarnya cinta keduanya. "Salut banget sama mama juga papa ya, Ay," tutur Hujan dengan bangganya. "Semoga kita bisa kayak mereka ya. Gue kadang lucu kalau lihat papa masih manja sama mama," tambahnya lagi sambil tergagah. "Kita kuliah aja dulu sampai lulus. Lo juga sibuk kan? Gak cuti aja udah tahunan, gimana kalau cuti? Lo mau tua di kampus?" ejek Air pada sang istri yang memang tahu akan selama apa istrinya menimba ilmu nanti. "Ih, enak aja," elak Hujan dengan ketus. "Kalau lo bosen bilang ya," pinta Air. Kali ini ia berbicara sedikit serius. "Kenapa? Gak mungkin lah gue bosan kecuali jenuh," saut Hujan dengan sedikit terkekehan. "Urus rumah sakit yang gue kasih ke lo buat mahar." Hujan menghela nafas. Itu salah satu yang sering dipikirkan selama ini. Bukan ia tidak ingin, tapi rasanya itu terlalu berlebihan untuknya. Nantilah kalau gue udah lulus, itu pun kalau kita belum punya anak, Ay." Obrolan ternyata kembali lagi ke permasalahan anak. "Lo kalau hamil perutnya gede ya?" tanya Air sambil mengusap perut istrinya. "Iya, tapi ada juga yang kecil, gak terlalu besar." "Terus udah 9 bulan, ntar lo lahirin itu anak kita, gitu kan?" tanyanya lagi yang dibalas anggukan kepala oleh Hujan. "Kalau udah lahir tidur di mana?" "Ya di sinilah sama kita," jawab Hujan bingung dengan pertanyaan suaminya itu. "Ya di mana? Gue di sini, anak kita di tengah, sedangkan lo di sana," saut gadis itu memposisikan tidur mereka nanti. "Terus pisang gue gimana?" "Ya pojokan sana, deket lo kayak biasanya." Hujan tergelak karena sang suami masih punya jiwa peri kepisangan. "Kalau tuh anak di tengah, gue nggak bisa peluk lo dong." Pemuda itu mulai protes. "Ya udah, lo di sisi, gue di tengah, dan bayinya di sana dekat pisang. Gimana?" tawar Hujan pada suaminya. "Lah pisang gue makin jauh aja jadinya. Ntar kalau diambil sama tuh bayi gimana?" Ada rasa ketakutan dari nada jawaban yang diberikan Air. "Ya ampun, jadi lo maunya gimana?" Hujan mulai geram. Minggu pagi setelah sarapan, keluarga Reza berkumpul di taman apartemen. Setelah anak-anaknya beranjak dewasa, sudah jarang sekali mereka menginjakan kaki di sana. Kesibukan dan banyaknya hal lain adalah alasan yang tidak bisa dipungkiri. "Si kakak mana?" tanya Melisa kepada Hujan saat gadis itu duduk lemas di bawah
salah satu pohon kecil. "Tuh, lagi main sama anak-anak kecil," tunjuk hujan. Melisa